Alex Telles minta pemain Manchester United fokus pada pertandingan. Erik ten Hag disebut-sebut hanya perlu menyelesaikan dokumen formalitas untuk menggantikan Ralf Rangnick musim mendatang. Kabar ini pun menjadikan pembicaraan di media massa maupun di media sosial. Namun Alex Telles menegaskan pemain Manchester United tidak terganggu dengan rencana penunjukan ten Hag tersebut setelah menderita 3 kekalahan dari 5 pertandingan terakhir. Sebab kata dia sudah ada orang yang mengerjakan misi mencari manajer yang baru. Alex Telles meminta kepada rekan timnya di Manchester United tidak terganggu kabar penunjukan Erik ten Hag tersebut. Ia menyatakan kalau menyelesaikan musim dengan baik lebih penting daripada memikirkan apa yang terjadi pada musim depan. Morata tolak tawaran gabung Arsenal. Striker milik Atletico Madrid yakni Alvaro Morata dilaporkan menolak proposal untuk bergabung dengan tim asal Inggris yakni Arsenal pada musim panas 2022 nanti. Morata diklaim tidak tertarik kembali merumput di kompetisi negeri Ratu Elizabeth. Tutu Jovic juga mengklaim bahwa Morata sama sekali tidak kepincut untuk bergabung dengan Arsenal karena ingatannya yang tidak menyenangkan saat sewaktu bermain bersama tim ibu kota Inggris yakni Chelsea. Burnley terancam degradasi, pelatih Sindes dipecat. Sindes akhirnya dipecat oleh Burnley setelah berjuang di zona degradasi Liga Inggris musim ini. Saat ini Burnley berada di peringkat ke-18, 4 poin dari zona aman. Mereka hanya sekali imbang dalam 7 pertandingan terakhir di ajang Liga Inggris, serta kalah 0-2 dari Norwich City yang sama-sama berada di zona degradasi. Pelatih Burnley U23 yakni Mike Jackson dibantu Direktur Akademi yakni Paul Cengiz, pelatih kiper U23 Conor King dan juga Kapten Ruben Mee diminta untuk memimpin tim dalam pertandingan akhir pekan ini melawan West Ham United. Erik ten Hag tidak butuh Cristiano Ronaldo di Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan selangkah lagi menuju Manchester United. Muncul informasi jika itu nanti terjadi, maka Cristiano Ronaldo silakan berkemas pergi. Dikutip dari The Athletic, Erik ten Hag akhirnya menyetujui soal tawaran kontrak berdurasi 4 tahun yang disodorkan oleh Setan Merah. Dilansir dari Mirror, Erik ten Hag punya kualitas untuk memoles para pemain muda. Oleh sebab itu beberapa pemain yang dirasa sudah usur akan segera dilepas. Dan salah satunya siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Kontrak Ronaldo di Manchester United akan habis pada tahun 2023 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Pihak klub sendiri dikabarkan memang siap untuk melepas si bintang tersebut. Conte harus bawa Tottenham ke Liga Champions demi ubah nasib. Di saat sedang berjuang untuk mempertahankan posisi keempat, Tottenham malah diragukan bisa didampingi oleh Conte pada akhir pekan nanti karena sang manajer terkena COVID-19. Conte menegaskan timnya harus dapatkan tiket Liga Champions, jangan Liga Eropa. Tottenham Hotspur harus berjuang keras untuk finish di posisi 4 besar klasemen Liga Inggris dan meraih tiket ke Liga Champions, dan hal itu bisa mengubah hidup dari Spurs. Itu mengubah hidup Anda jika musim depan bermain di Liga Champions daripada bermain di Liga Eropa atau Liga Konferensi, atau malah tidak sama sekali, kata dari pelatih asal Italia tersebut. Kevin De Bruyne dan Walker cedera, Guardiola City dalam masalah besar. Perasaan Pep Guardiola campur aduk usai Manchester City lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. Meski senang, Guardiola juga dibuat pusing oleh cedera para pemainnya. Duel di kandang Atletico Madrid itu memakan korban. Kevin De Bruyne dan juga Kyle Walker terpaksa menyudahi pertandingan lebih awal karena cedera. Sementara Phil Foden memerlukan perban di kepalanya. Guardiola menyebut City dalam masalah besar menyusul cedera para pemainnya usai melawan Atletico Madrid. Apalagi musim ini mulai memasuki pekan-pekan krusial dan Manchester City punya jadwal padat karena masih bersaing di 3 kompetisi. David Moyes ingin pemain West Ham United berpikir jadi favorit juara Liga Eropa. Pelatih West Ham United yakni David Moyes meminta para pemainnya berpikir mereka favorit memenangkan gelar juara Liga Eropa. Ini disampaikan Moyes selepas The Hammers memastikan lolos ke semifinal kompetisi antar klub kasta kedua Eropa tersebut. David Moyes enggan melabeli timnya sebagai favorit sepanjang turnamen ini berlangsung.
Namun pelatih asal Skotlandia tersebut ingin pemainnya percaya bahwa mereka dapat mengalahkan siapapun di turnamen ini. Moyes mengungkapkan bagaimana perjalanan West Ham United dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Ia sadar West Ham United belum memenangkan trofi. Untuk itu timnya harus berjuang dan mencoba bersaing sehingga kini lolos ke babak semifinal. Jose Mourinho bangga dengan permainan dari AS Roma. AS Roma lolos ke semifinal Liga Konferensi Eropa setelah mengalahkan Bordeaux 4-0 pada leg kedua perempat final. Pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho mengklaim AS Roma bermain lebih apik daripada yang dikatakan oleh banyak orang. Mourinho juga memiliki alasan mengapa menyebut Roma lebih baik daripada yang dikatakan oleh banyak orang. Menurutnya, Zaniolo dan kawan-kawan mempunyai permainan yang terorganisasi secara baik dan di matanya Roma sangat pantas untuk lolos ke semifinal. AC Milan dinilai butuh suntikan penyerang yang baru. Perkembangan lini depan AC Milan seakan menemui jalan buntu. Beberapa penyerang diklaim tidak tampil memuaskan para penggemarnya setelah kehilangan gol di partai-partai yang penting. Menyoroti hal tersebut, jurnalis Italia yakni Franco Ordine menyebut bahwa AC Milan perlu melakukan perombakan dalam lini serang mereka untuk tetap bersaing di level yang teratas. Kondisi tubuh dari Zlatan Ibrahimovic membuatnya menepi dan harus meninggalkan lubang di sektor depan Rossoneri. Meski Oliver Giroud menjalani tugasnya dengan baik, tetapi sebagian besar pendukung tetap dianggap tak mampu memberikan layanan yang terbaik. Barcelona konfirmasi Pedri alami cedera. Pedri ditarik keluar dan digantikan oleh Frenkie de Jong dalam laga perempat final kontra Eintracht Frankfurt. Pedri mengeluhkan masalah otot pada kaki kirinya. Setelah pertandingan, Barca mengkonfirmasi kalau Pedri mengalami cedera pada bicep femoralis kirinya atau biasa yang disebut dengan cedera hamstring. Barcelona tidak mengumumkan durasi pemulihannya, namun dalam banyak kasus cedera tersebut bisa membuat seseorang pemain absen 6 hingga 8 pekan. Juventus resmi perpanjang kontrak Juan Cuadrado. Raksasa Italia yakni Juventus mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak dari pemain sayap asal Kolombia yakni Juan Cuadrado selama 1 musim lagi. Sejatinya kontrak Cuadrado bersama Juventus akan berakhir pada Juni 2022 nanti. Namun kini Bianconeri telah resmi memperpanjangnya hingga Juni 2023 mendatang. Meski telah resmi memperpanjang kontrak Cuadrado, Juventus kabarnya saat ini masih tetap bernegosiasi dengan agen dari sang pemain perihal kontrak baru dengan durasi yang lebih lama. Juventus kabarnya menawarkan kontrak baru hingga tahun 2024 untuk membagi gajinya yang mencapai 5 juta euro per musimnya. Meski sudah berusia 36 tahun, Modric dilaporkan resmi ditawar Juventus. Penampilan gemilang Luka Modric membuatnya tak kekurangan peminat dari klub top Eropa. Berkat aksinya bersama Real Madrid, beberapa tim tertarik untuk mengamankan servis pesepak bola 36 tahun itu. Menurut surat kabar yakni Diario AS, Modric telah menerima 2 tawaran untuk musim panas nanti. Satu klub berasal dari Qatar dan yang lainnya dari tim elit Italia yakni Juventus. Bianconeri mengalami krisis di lini tengah dan sangat membutuhkan suntikan kreativitas. Alhasil mendapatkan Modric akan menjadi kombinasi ideal dan pengalamannya bisa membantu Manuel Locatelli, Arthur Melo dan juga pemain Juventus lainnya. Resmi Nemanja Matic tinggalkan Manchester United pada akhir musim. Musim 2021-2022 jadi kali terakhir Nemanja Matic mengenakan seragam Manchester United. Nemanja Matic resmi akan pergi ketika musim ini selesai. Keputusan itu diumumkan Matic lewat akun Instagramnya, meski dia masih menyisakan kontrak selama 1 tahun lagi bersama Setan Merah. Namun Matic merasa waktunya sudah cukup di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Apalagi Matic musim ini memang tidak lagi menjadi pilihan utama di lini tengah Setan Merah. James Rodriguez ingin merapat ke Atletico Madrid. James Rodriguez berniat kembali bermain di Eropa setelah semusim di Al Rayyan di Liga Qatar.
Menurut laporan dari media Turki, pemain Kolombia tersebut berada dalam incaran Fenerbahce dan juga Galatasaray yang telah meminta informasi tentang dirinya. Tetapi saat ini sang playmaker memiliki impian yang lain meskipun sulit untuk dicapai. Rodriguez sebenarnya ingin bergabung dengan Atletico Madrid di bawah asuhan dari Diego Simeone. Dengan demikian ia akan kembali ke Spanyol setelah 2 tahun. Ia resmi meninggalkan Real Madrid. Inter Milan kalahkan Spezia. Inter Milan menundukkan Spezia dengan skor 3-1 dalam duel pekan ke-33 Serie A Italia. 3 poin ini sangat penting bagi Nerazzurri. Inter unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Marcelo Brozovic dan juga Lautaro Martinez. Spezia kemudian sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Joelio Maguero. Lalu Alexis Sanchez mengunci kemenangan dengan gol di masa injury time-nya. Kemenangan ini mengantarkan Inter Milan ke puncak klasemen sementara, menyalip AC Milan yang baru bermain tepat setelah pertandingan ini. AC Milan kembali amankan Capolista. Bermain di San Siro, AC Milan berada di bawah tekanan untuk bisa meraih 3 poin karena persaingan di papan atas. Tepat di pertandingan sebelumnya, Inter Milan berhasil menyalip AC Milan usai mengalahkan Spezia. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi AC Milan. Ritme permainan Frank Kessie dan kawan-kawan tidak maksimal. Meski begitu, AC Milan bisa mencetakkan 2 gol lewat Rafael Leao dan juga Junior Mesias. Tambahan 3 poin ini mengantarkan AC Milan kembali merebut tata Serie A Italia. Hat-trick Ronaldo antarkan kemenangan setan merah. Manchester United menjamu tim juru kunci Norwich City pada pekan ke-33 Liga Premier Inggris. Pertandingan di Old Trafford tersebut berkesudahan 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan di menit yang ke-7, kemudian menggandakannya di menit ke-32. Grandwall membawa Norwich City menepiskan selisih skor di injury time babak yang pertama. Kemudian Tempoki mencetakkan gol untuk Norwich City dan menyamakan kedudukan di menit ke-52 menjadi 2-2. Dan setelahnya Manchester United menang setelah Ronaldo mencetakkan hat-trick ke-50 di level klub pada menit ke-76. Dengan hasil ini maka Manchester United naik ke peringkat ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 54 poin. Sementara di pertandingan lainnya Tottenham kalah 0-1 dari Brighton, sedangkan Arsenal juga kalah 0-1 dari Southampton. Liverpool lolos ke final FA Cup. Liverpool menyegel tiket ke final Piala FA usai menyingkirkan Manchester City di babak semifinal. Mohamed Salah dan kawan-kawan menang tipis 3-2. Liverpool unggul 3-0 hingga turun minum berkat gol dari Ibrahima Konate dan juga brace dari Sadio Mane. Manchester City kemudian membalas di babak yang kedua lewat gol dari Jack Grealish dan juga Bernardo Silva. Skor 3-2 untuk Liverpool menjadi hasil akhir pertandingan. Skuad asuhan Jurgen Klopp lolos ke final dan menunggu pemenang antara Chelsea dan juga Crystal Palace yang akan bermain pada Minggu malam. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.